Salve saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Keep calm and stay away from Protestantism. Kesempatan kali ini kita mau melihat kesalahan argumen dari serangan terhadap ajaran Katolik yang dilakukan oleh Paus Dekingadas dalam papal audiensnya yang terbaru soal tipologi tabut perjanjian baru. Ada beberapa penolakannya terhadap tipologi perjanjian baru sebagai dasar untuk dogma Mariologi dalam gereja Katolik. Dan ya, kita tidak perlu menjelaskan kembali apologi Katolik, tapi saya mengajak kita semua untuk melihat apa saja kesalahan argumen yang dilakukan oleh Dekingadas yang menjadi dasar retorika sofisme untuk menghibur banyak Protestan agar tetap berada dalam heresi Protestantisme. Oke, jadi poin-poin yang ada dalam papal audience terbaru dari Paus Dekingadas itu ada 3. Yang pertama, dia mengatakan bahwa tidak ada bukti alkitabiah atau historis yang kuat untuk mendukung dogma Maria. Lalu poin yang kedua, argumen tipologis yang digunakan apologis Katolik dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan tipologi. Dan yang ketiga, pandangan bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru seharusnya dianggap sebagai argumen lemah dan tidak sah secara teologis. Mari kita bantah argumennya yang tidak logis ini. Ya, kota Kupang dikabarkan sedang hujan, suhu 28 derajat Celcius, dan saya sedang mencoba mengambil gambarnya outdoor. Oke, ya. Mari kita lihat asumsi mendasar dan kesalahan logis dalam papal audiens Dekingadas tentang tabut perjanjian, Maria sebagai tabut perjanjian. Papal audiens ini mengkritik argumen tipologis yang digunakan oleh apologis Katolik untuk mendukung gagasan bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru dan untuk mempertahankan dogma Semper Virgo, Maria tetap perawan, serta Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga. Namun, argumentasi dalam papal audiens ini memiliki beberapa asumsi mendasar yang tidak valid serta kesalahan logis atau logical fallacies. Mari kita analisis dan mari kita bongkar. Pertama, kita lihat asumsi mendasar yang bermasalah. Ya, asumsi mendasar dari Dekingadas dan Protestan pada umumnya bermasalah. Ya, yang pertama, asumsi bahwa dogma harus memiliki ayat eksplisit dalam Alkitab. Ini Protestan, siapa yang tidak berasumsi seperti ini, bukan? Papal audiens dari Sideki ini berulang kali menyatakan bahwa karena tidak ada ayat eksplisit yang menyatakan bahwa Maria adalah tabut perjanjian, tetap perawan atau diangkat ke surga, maka ajaran ini tidak sah. Ini mengasumsikan bahwa semua ajaran Kristen harus memiliki dasar eksplisit di dalam kitab suci. Namun, kenyataannya ajaran Kristen termasuk doktrin Tritunggal tidak selalu memiliki satu ayat eksplisit, tetapi dipahami dari keseluruhan kitab suci dalam terang tradisi suci dan pengajaran gereja. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Banyak doktrin Protestan sendiri tidak memiliki ayat eksplisit. Misalnya sola scriptura, kitab suci sebagai satu-satunya otoritas iman, atau yang terserah mau ditafsir seperti apa sola scriptura, yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Ya, itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, asumsi bahwa tipologi tidak dapat digunakan untuk membangun doktrin. Ya, Dekingadas mengklaim bahwa tipologi hanya dapat digunakan sebagai penjelas sekunder dan bukan sebagai dasar utama dalam membangun doktrin. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, tipologi sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perjanjian lama dan Yesus. Misalnya, Roma bab 5 ayat 14, 1 Korintus bab 10 ayat 1-11, dan Ibrani bab 7 tentang Melkisedek. Pak Dekingadas silahkan buka kitab sucinya yang sudah kurang 7 itu, ya. Jika tipologi sah digunakan untuk Kristus, tidak ada alasan untuk menolak penggunaannya dalam memahami peran Maria. Di sini muncul kata kunci partisipasi. Asumsi yang ketiga adalah asumsi bahwa jika paralel tipologis tidak sempurna, maka tipologi itu tidak sah. DN ini berusaha membantah tipologi Maria sebagai tabut perjanjian dengan menunjukkan bahwa beberapa aspek tidak sepenuhnya sejajar. Akan tetapi, dalam Alkitab, tipologi tidak harus memiliki kesamaan mutlak.
tetapi cukup memiliki pola atau hubungan konseptual yang kuat. Itulah sebabnya dinamakan tipologi, bukan? Misalnya, Yesus disebut sebagai Adam yang baru dalam Roma bab 5 ayat 14, meskipun Adam berdosa, sedangkan Yesus tidak. Ya kan? Nah, berikutnya lagi ada itulah macam-macam atau 3 macam kesalahan asumsi dari Deakin Gadas dan Protestantisme pada umumnya. Berikutnya saya mengajak kita untuk membahas kesalahan logis dalam papal audiens Deakin Gadas. Yang pertama, straw man fallacy, kesalahan orang-orang sawah. Deakin Gadas menyatakan bahwa Katolik berargumen bahwa Maria harus menjadi tabut perjanjian baru hanya karena kata episkiazo digunakan dalam Lukas bab 1 ayat 35 dan Keluaran bab 40 ayat 34 sampai 35. Faktanya, saudara-saudari, argumen Katolik tidak hanya berdasar pada satu kata, tetapi pada keseluruhan simbolisme tabut yang membawa kehadiran Allah dan perannya dalam perjanjian lama, serta kesamaan dengan Maria yang mengandung Yesus, Sang Firman yang menjelma. Yohanes bab 1 ayat 14. Deakin Gadas juga menyatakan bahwa Katolik menggunakan argumen ini sebagai satu-satunya cara untuk mendukung dogma Maria, padahal dalam teologi Katolik, dogma Maria berasal dari kombinasi kitab suci, tradisi suci, dan magisterium yang sebenarnya ada juga dalam Protestan. Deakin Gadas sebagai pausnya menggunakan tradisi reformasi dan memakai bukunya Katolik yang sudah dibuang tujuh, bukan? Kesalahan logis yang kedua ada false dilemma atau dikotomi palsu. Ya, DN dalam papal audiensnya mengasumsikan bahwa jika Maria adalah tabut perjanjian, maka Elizabeth harus menjadi New David, yang kemudian digunakan untuk membantah argumen Katolik. Ini merupakan dikotomi palsu karena dalam Alkitab, satu figur dalam perjanjian lama bisa memiliki banyak penggenapan dalam perjanjian baru tanpa harus menggantikan peran yang lain. Masih ada lagi kesalahan logis lainnya yang dinamakan begging the question atau petitio principii, ya, mengulang asumsi yang sudah diandaikan, menyimpulkan asumsi sebagai mengandalkan kesimpulan sebagai asumsi. Ya, jadi Deakin Gadas dalam papal audiensnya mengasumsikan sejak awal bahwa Maria bukan tabut perjanjian baru dan kemudian berusaha membuktikannya dengan mengkritik setiap paralel yang dibuat. Tetapi dia tidak pernah membuktikan secara independen bahwa Maria tidak memiliki hubungan tipologis dengan tabut perjanjian. Hanya menyatakan bahwa hubungan itu tidak ada tanpa menelaah secara objektif simbolisme yang digunakan dalam kitab suci. Ya, bukan? Nah, kesalahan logis yang berikutnya adalah falasi non sequitur atau falasi tidak mengikuti. Ya, Deakin Gadas menyatakan bahwa karena Maria disebut tabut, maka Wahyu 12 tidak bisa merujuk kepadanya karena perempuan itu melahirkan setelah terlihat di surga. Nah, ini adalah kesalahan logis karena kitab Wahyu menggunakan simbolisme apokaliptik yang tidak mengikuti urutan kronologis secara harafiah. Banyak elemen dalam kitab Wahyu bersifat simbolis dan tidak harus ditafsirkan secara linear. Ya, masih ada lagi kesalahan logis yang kelima ada historical anachronism atau anakronisme historis. DN mengklaim bahwa konsep Maria Assumpta berasal dari literatur Gnostik abad kedua atau ketiga. Akan tetapi, asumsi ini salah karena kepercayaan akan pengangkatan Maria sudah ada dalam tradisi lisan sebelum muncul dalam teks tertulis. Gereja Kristen awal sering tidak mencatat banyak ajaran dalam bentuk tertulis karena masih dalam proses transmisi lisan, seperti Injil yang baru ditulis beberapa dekade setelah Yesus wafat. Berikutnya kesalahan logis red herring atau pengalihan isu. Deakin Gadas menyinggung beberapa isu lain yang tidak berkaitan langsung, seperti mengkritik tokoh apologis Katolik di media sosial yang tidak ada hubungannya dengan validitas argumen teologis. Ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari substansi diskusi ke
serangan terhadap individu. Ini senjata paling bagus untuk Protestan yang tidak punya alasan itu, bukan? Dan kesalahan logis berikutnya adalah appeal to ridicule, serangan dengan ejekan. Ya, DN menggunakan bahasa yang meremehkan argumen Katolik. Misalnya dengan membandingkannya dengan orang yang tidak mandi karena takut sombong dan masuk neraka. Ini bukan argumen rasional, tetapi hanya upaya untuk mendiskreditkan lawan tanpa membuktikan kesalahan logisnya, ya kan? Nah, sebagai kesimpulan saudara-saudariku, mari kita tegaskan sekali lagi. Pertama, asumsi mendasar yang salah. Mengasumsikan bahwa semua ajaran harus memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Mengasumsikan bahwa tipologi tidak bisa digunakan untuk membangun doktrin. Mengasumsikan bahwa jika tipologi tidak sempurna, maka tidak valid. Salah. Kesalahan logis yang ada, pertama, strawman falasi, memutarbalikkan argumen Katolik agar lebih mudah diserang. Yang kedua, ada false dilemma, memaksa pilihan antara dua opsi yang tidak harus saling meniadakan. Yang ketiga, begging the question, mengasumsikan kesimpulan sebagai premis. Dan yang berikutnya, non sequitur, menarik kesimpulan yang tidak logis dari premis yang diberikan. Yang kemudian ada historical anachronism, salah memahami hubungan historis antara tradisi dan dogma. Kemudian ada red herring, mengalihkan perhatian ke serangan pribadi. Dan ada appeal to ridicule, menggunakan ejekan untuk mendiskreditkan lawan tanpa alasan yang sah. Kesimpulan akhirnya, papal audience dari Pope Decingadas berusaha membantah dogma Maria dari perspektif Protestan, tetapi gagal dalam membangun argumen yang solid karena didasarkan pada asumsi yang salah dan banyak kesalahan logis. Dogma Katolik tentang Maria memiliki dasar yang lebih kuat, baik dalam Alkitab, tradisi gereja, dan teologi yang koheren. Good job, Protestantism.